Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Hari ini saya kedatangan Bro Aidil Akbar. Beliau sudah beberapa kali nih lagi jadi tamu saya gitu. Karena memang ilmunya banyak nih Bro Aidil ini. Tahun lalu beliau ini di podcast, saya lupa yang kedua apa yang ketiga ya. Beliau ngomong bahwa semua akan kripto pada waktunya ya. Siap. Dan ternyata memang terbukti, buktinya ya Januari Undang-Undang P2SK disahkan, diundangkan. Dan kripto masuk ke dalam salah satu pasal di Undang-Undang P2SK di bawah Inovasi Teknologi Sektor Keuangan atau ITSK ya. Kemudian beberapa perkembangan terakhir yang saya lihat yang menunjukkan akseptasi kripto di dunia. Satu, SEC Amerika sudah mensahkan ETF Bitcoin dan juga ETF ETH ya. Kemudian di London Stock Exchange juga sudah mulai diperdagangkan ETP Bitcoin dan ETP ETH. ETP ini sebetulnya ETF juga, cuman dia lebih luas ya. ETP atau Exchange Traded Product. ETF adalah bagian dari ETP. Kemudian juga Mastercard juga mengeluarkan produknya yang berdasarkan kripto khususnya Bitcoin. Jadi makin kesini akseptasi kripto makin luas nih. Ya, jadi gimana tuh komentarnya Bro Aidil? Iya Bang. Kita mengulang lagi dari waktu itu ya. Pernyataan lu waktu tahun lalu itu. Jadi benar Bang, kan saya selalu bilang di saya meskipun kita sama-sama telat ya, kita udah tahun-tahun baru masuk tahun 2000-an akhir ya. Tapi karena kita sama-sama dari latar belakang background pasar modal yang banyak dari teman-teman yang kemudian agak kurang akseptasinya terhadap kripto, tapi kita selalu bilang bahwa nggak bisa ditolak. Kripto, semua akan kripto pada waktunya. Nah, itu. Tinggal it's a matter of time aja, nunggu aja kan. Karena penetrasinya memang dahsyat dan luar biasa. Nambahin lagi tadi setelah Mastercard, PayPal juga baru ngeluarin stablecoin baru, ya kan. Terus kalau nggak salah Grab di Singapura, Grab Singapura ya nih buat teman-teman yang nonton, itu aplikasinya sudah bisa connect ke blockchain-nya Solana, gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih seperti yang waktu itu kita obrolin, menurut saya semua baik di aplikasi, apps ya, super apps ataupun bisnis yang mempunyai ekosistem sendiri, itu pasti akan terkena dengan Web3. Minimum dia akan pakai blockchain, minimum, ya kan, akan pakai blockchain. Which is sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali sekarang perusahaan multinasional company udah pakai blockchain sebenarnya. Untuk apa sih? Bisa macam-macam, ya kan? Bisa untuk mantau distribusi, bisa untuk mantau keuangan dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada blockchain-nya, maka itu sudah satu step mendekati kriptonya, ya kan? Tinggal dibikin aja koinnya kan gitu, dipakai untuk internal dulu, internal ekosistem dia. Tapi kalau ternyata ekosistemnya besar, sekelas Grab, ya mungkin suatu hari lagi nanti Gojek dan kawan-kawan. Itu nggak menutup kemungkinan akan muncul. Sekarang udah ada. Kalau kita buka aplikasi Gojek itu udah ada kan GoCoin. Oh sudah ada ya? Udah ada. Tapi koinnya masih 1:1 rupiah dalam bentuk itu kan tadinya customer reward ya. Itu jadi koin itu bisa dimulai dari sana, dari customer reward. Dan setahu saya Gojek pun udah beli exchanger juga kan, udah punya exchanger juga. Jadi wah ini udah one step ngikutin ke arah sana. Tinggal nunggu timingnya aja kapan waktunya ini diaktifasi gitu. Jadi memang semua akan kripto pada waktunya. Jadi nggak bisa dihindari ya. Nggak bisa dihindari. Ya saya juga dengar itu salah satu bank besar di Singapura sudah menawarkan kripto untuk priority klien mereka. Yes, betul. Ya memang kan? Nanti akhirnya biasanya masuknya dari situ. Mereka akan testing sama seperti halnya adaptasi reksadana. Saya kan dulu pulang tahun 2000 nih Bang dari Amerika ya kan. Terus saya masuk ke industri pasar modal, masuk ke manajer investasi gitu ya. Kita pertama kali, saya ingat banget tahun 2001 tuh, pertama kali jualan reksadana melalui bank.
Ya kan waktu itu yang masih berani jualan adalah bank asing waktu itu. Nawarinnya kemana? Nawarinnya ke nasabah priority-nya dulu. Ya kan, nasabah priority, nasabah wealth management, ya kan. Karena mereka dianggap lebih paham, terus kemudian ya duitnya juga lebih banyak gitu ya. Terus kemudian ngerti resiko gitu kan. Terus yang ketiga ya mungkin tidak mengkanibal dana-dana nasabah biasa gitu kan. Nah, jadi sama. Saya rasa juga kripto akan mulai dari situ ketika dia masuk ke perbankan. Mungkin bisa bentuknya macam-macam, bisa bentuknya portfolio ya, bisa one on one wealth management gitu kan. Selama yang besar-besar BlackRock udah, JP Morgan lagi mulai. Fidelity juga sudah masuk. Fidelity udah masuk juga, dia udah punya fund juga kan, ETF juga kan. Franklin Templeton juga masuk gitu kan. Kemarin saya lihat, wah ada sekitar, kalau nggak salah ada sekitar 10-an ya fund besar yang sudah masuk. Artinya ya memang we are in the right track gitu, arah sana. Ya, memang kan di awal-awal kelahiran kripto kan banyak yang skeptis kan. Ada yang bilang bahwa kripto ntar juga hilang lama-lama gitu. Kemudian ya kembali lagi ke OJK. OJK kan di awal kripto masuk Indonesia kan jelas-jelas bilang bahwa melarang lembaga jasa keuangan untuk memfasilitasi transaksi kripto. Tapi ternyata kan sekarang dengan Undang-Undang P2SK justru OJK diakomodir. Ini membuktikan bahwa pemerintah sudah kita bilang sudah makin terbuka terhadap kripto ini. Jadi teman-teman investor nggak boleh skeptis lagi ya. Kita berdua kan memang telat ya masuk kripto ya. Tapi ya ini terkait dengan fenomena ini, bro. Lu sebagai financial planner menyarankan apa nih sebagai kepada para investor? Kalau mau masuk, apakah sudah saatnya dan caranya gimana gitu? Ya, jadi gini Bang, tetap balik lagi, kita akan harus tetap men-treat kripto sebagai produk investasi kan ya. So artinya karena kita background kita pasar modal, dan pasar modal udah di Indonesia udah mature, ya kan? Udah 30, 40, 50 tahun, dan sudah banyak sekali rambu-rambu yang dilakukan, dibuat di pasar modal. Sebenarnya enak buat kita berdua, ya apalagi teman-teman lain ya, investor-investor yang biasa pasar modal, karena adaptasinya untuk pindah, itu kan cuma tinggal pindah kelas aset aja kan, menjadi lebih mudah. Artinya apa? Buat kita yang sekarang jadi pemain juga di dunia kripto, ya kita tinggal copy aja apa yang dilakukan di pasar modal. Artinya apa? Apa yang do's boleh dan tidak boleh, do's and don't-nya gitu ya. Contoh, ya berarti harus ada risk profiling dulu, ya kan? Kita tahu mau masuk pasar modal, buka rekening rekening dana nasabah RDN, ada pertanyaan dulu ya. Pertanyaan dulu panjang kan, bisa berapa lembar, ya kan? Mau buka reksadana juga sama, isi risk profile dulu. Ya udah, kripto juga sama, lakukan hal yang sama, gitu kan? Kemudian setelah tahu risk profile-nya, baru kemudian apa nih jenis koin-koinnya? Berarti kita bikinlah pembagian koin-koinnya gitu ya. Mana yang tanda kutip meskipun tidak bisa apple to apple dengan terjadi pasar modal, tapi kita sudah bisa mengira-ngira, oh ini mirroringnya kalau di pasar modal seperti ini nih gitu ya. Dari mana lihatnya? Bisa dari kestabilan kriptonya, bisa lihat dari projectnya, bisa juga dilihat dari market cap-nya gitu ya. Makanya saya, nih iklan dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah ya. Makanya saya dari 2 tahun lalu nih Bang, bikin ini Crypto Composite Index. Ini udah kayak IISG ya? Udah kayak IISG. Dan ini pertama di dunia ya. Ini pernah, jadi nanti boleh silakan dibuka www.cryptocompositeindex.com. Jadi ini sebenarnya mengindexing sama kayak IISG, kripto-kripto. Kita pecah Bang, di situ ada 7 portfolio ya. Pertama ada yang disebut dengan blue chip, ya blue chip kripto. Apa sih blue chip? Ya sama kayak kalau di pasar modal ada blue chip, saham blue chip kan. Nah ini kita ngambil yang market cap-nya paling besar gitu ya. Kemudian ada kripto big cap, juga sama gitu ya. Terus ada kripto, nah ini yang unik, ada kripto syariah. Ya, jadi ada indeks syariah gitu ya. Nah ini nanti ada acuan yang kita ambil. Terus di luar itu yang tidak ada di bursa saham, di kripto itu kan ada fan token. Token-token yang dikeluarkan oleh misalnya klub bola gitu ya. Nah itu lumayan, ternyata lumayan banyak tuh Bang. Oh gitu? Lumayan banyak gitu ya, ada sekitar 10-an atau 12. Itu kita bikinin indeksnya. Jadi nanti buat kedepannya, teman-teman yang berbisnis tanda kutip ya di klub bola segala macam, nanti cari pendanaannya. Kalau IPO sahamnya masih kejauhan, ya dari kripto dulu bisa tuh. Dengan ICO ya? Bisa ICO dulu gitu kan. Nah terus kemudian ada juga, karena kita tahu kripto dekat dengan NFT dan Metaverse, ada juga indeksnya NFT, Metaverse dan sebagainya. Jadi kita coba buat itu sebagai benchmark. Dengan mudah-mudahan ke depannya dengan adaptasi yang makin banyak,
Dan kalau kita bisa penetrasi ke market yang lebih luas lagi, bisa ada nanti portfolio kripto gitu ya, di mana mereka nanti bisa nge-benchmark dengan si crypto price index ini. Gitu. Nah, ini terkait dengan portofolio tadi. Jadi kalau teman-teman investor mau investasi, kan mereka sudah punya saham misalnya, reksadana. Sekarang ditambah dengan mungkin dengan surat utang juga, kemudian ada kripto. Kira-kira alokasinya seperti apa nih, Bro? Dalam persentase gitu. Untuk memulai, untuk memasukkan kripto ya. Ya, jadi sebenarnya gini Bang, tak kenal maka tak sayang kan ya. Jadi memang kita harus mulai dulu, belajar dulu. Pertama sih mungkin kita lihat dari, misalnya komposisi portfolio banyak tadi ya. Pertama kita lihat dulu dari yang high risk dulu. Misalnya punya saham atau reksadana saham. Nah, reksadana saham ini berapa persen sih dari total komposisi portfolio kita? Itu dulu yang dilihat. Ya. Jadi misalnya biasanya anak-anak muda, millennials, Gen Z sekarang, minimal dia punya 10-30% dari total aset dia di portfolio dia di dalam reksadana saham, gitu ya. Nah, dari reksadana saham ini, kan sekarang ini ya kita perhatikan lah bursa segala macam, return-nya kan memang ya nggak terlalu menarik lagi dibandingin kita 20 tahun yang lalu nih Bang ya. Zaman dulu, tahun 2005 sampai tahun 2012, 2015, kita masih bisa tuh lihat reksadana saham menghasilkan 20%, 30% ya kan? Ya. Sekarang sih udah susah. Sekarang kecil, udah susah, 8-12%, ya kan? Nah, jadi saya tidak menganjurkan untuk mindahin semua, Bang. Kecil aja, misalnya kita punya reksadana saham, ya udah ambil aja 5% atau 10%, pindahin dulu ke kripto. Ya. Pilih dulu produk-produk yang memang stabil yang besar, Bitcoin, Ethereum gitu ya, Solana ya kan? Yang memang besar dulu aja proyeknya, BNB misalnya, memang jelas ada proyeknya, ada ekosistemnya, ya kan, dipakai di mana-mana, ya kan, blockchain-nya juga cepat, gitu kan, fundamentalnya jelas, gitu. Masukin situ 5%, 10%, gitu dari bagian saham tadi ya? Dari bagian saham tadi, jadi bukan dari total portfolio dulu, sampai kita merasa nyaman. Ini kan buat pemula nih, ya, nanti kalau udah merasa nyaman, barulah sahamnya boleh dibelah lah, gitu. Atau kalau dia invest regular, DCA ya, dollar cost averaging, ya udah misalnya saya tiap bulan regular masukin 2 juta ke reksadana saham misalnya. Nah sekarang saya pisahin 1,5 juta reksadana saham, 500.000 masukin kripto, gitu ya. Nah dengan ada itu, dengan harapan pada saat bull market, return on investment dari kripto yang cuma 10% dari saham tadi, itu bisa nge-push performance dari si sahamnya tadi. Itu teman-teman bocoran ya dari ini. Beliau ini financial planner ya. Jadi teman-teman pasti tahu lah ini nama besar Bro Aidil Akbar ini. Jadi itu tuh bocoran bagaimana harus memulai investasi di kripto ya. Betul. Tapi yang penting tadi ya kenali dulu risk profile kita masing-masing itu. Betul. Dan juga gini Bang, saya di sini karena saya kan financial planner. Kemudian saya juga dulu juga pengelola reksadana, saya MI dulu manajer investasi. Di sini saya coba shifting nih ya buat teman-teman investor yang dengerin juga nonton. Saya coba shifting karena selama ini mungkin sekitar 5-7 tahun terakhir adaptasi kripto di Indonesia dan di dunia majority dikuasai oleh trader. Jual beli. Jadi bukan investor ya? Bukan investor. Nah di sini sekarang saya bilang udah enough is enough. It's been 10 years, 11, 12 years ya kan. Yuk sekarang kita mindsetnya dirubah dikit. Pelan-pelan kita investasi ke kripto. Toh sebenarnya para holder, kita ngomong wealth ya, yang besar-besar, holder dari Bitcoin, holder dari ETH, itu nggak pernah jual Bang. Yang besar-besar. Dia buy and hold. Iya kan? Koin yang dibeli tahun 2012, 2013, didiemin aja. Bahkan walletnya nggak bergerak sama sekali, nggak pernah dibuka sama dia. Termasuk El Salvador ya? Termasuk El Salvador, buy hold kan? Makanya sekarang jadi negara terkaya. Negara terkaya. Negara kripto. Padahal cuma 9.000 BTC dia punya kan? 9.000 ya kali harga sekarang makanya. Dan itu kalau dia bilang, gue bisa lunasin utang IMF gue dengan cara gue jual Bitcoin. Itu tuh contoh kasus, contoh yang bagus tuh, negara El Salvador. Betul. Ngumpulin kripto Bitcoin ya dari awal ya. Sekarang dan dia 2 tahun yang lalu ketika kripto winter, 2 tahun terakhir lah ketika kripto winter kan dia dicemooh kan, rugi. Nah kan dia tetap beli di bawah dollar lagi ya. Kan. Begitu sekarang harganya naik, dia beli di 15.000, 17.000, sekarang di 60.000, 70.000. Wah, udah cuan habis dia. Ya, gue jadi ingat tuh cerita orang beli pizza 2 slice 10.000 BTC. Sekarang nggak tahu deh. Sekarang nyesel seumur hidup. Bayang 10.000 BTC untuk beli 2 slice pizza, sekarang harganya baru kali 1 M.
betul. Gila. Nah, tadi kan kita udah bahas bahwa beberapa fund besar dunia, BlackRock, Fidelity sudah masuk ke kripto, khususnya Bitcoin. Ya. Ya. Kalau Indonesia kira-kira gimana, Bu? Asset Management MI Indonesia sudah melirik kripto. Ya, kita abaikan dulu peraturan ya. Tapi secara bisnis mereka sudah melirik kripto nggak sebagai aset? Karena kalau yang di global sudah masuk, masa sih mereka mau kalah gitu? Ya, jadi gini Bang, kalau saya lihatnya memang saya ketemu sama banyak pemain, teman-teman kita juga sih sebenarnya. Memang masih belum ke sana ya. Karena memang mereka masih fokus dan mereka masih melihat bahwa ini ada potensi growth di sektor pasar modal dan reksadana pasar modal ya, berbasis produk-produk pasar modal. Cuma memang kan kalau kita perhatikan dibandingin 10 tahun, 15, 20 tahun lalu kan growth-nya udah tidak sebesar zaman dulu ya. Saya ingat banget waktu saya kerja di MI pertama kali tahun 2001, nyari uang 1T itu susah-susah gampang, tapi gampang sebenarnya. Karena dalam waktu nggak nyampe setahun saya bisa kumpulin 1T waktu itu ya, 1 triliun. Dan 1 triliun zaman dulu dengan sekarang kan beda nilainya kan. Nah, MI-nya mungkin masih ya, ada beberapa yang sudah mulai belajar gitu ya. Cuma memang ini adalah menjadi tantangan sekaligus opportunity kalau menurut saya gitu ya. Apakah nanti ke depannya bisa ada muncul produk-produk yang similar dengan produk-produk yang dikelola oleh MI gitu ya untuk ditawarkan ke masyarakat. Itu satu. Terus kedua, kan memang kalau kita perhatikan fund besar di luar itu kan sistemnya masih one on one tuh Bang. Jadi bukan portfolio ya. Jadi kayak BlackRock bikin ETF, ya udah dikelola sama BlackRock, isinya adalah Bitcoin, Bitcoin only, gitu kan, gitu. Jadi dia hanya ngebeliin aja, gitu, investor daripada beli kriptonya langsung takut, dengan dia beli ETF-nya. Tapi underlying-nya cuma Bitcoin. Cuma satu. Kalau ETF pada dasarnya sebetulnya kan basket. Basket, ya harusnya kan basket. Harusnya basket kan? Betul. Ini enggak, cuma satu. Ya, jadi sebenarnya ini tapi nggak apa-apa, menurut saya itu adalah introduction gitu ya, pengenalan. Jadi fund on fund, istilahnya gitu kan ya, fund on coin, tapi masih single coin, gitu ya. Nah artinya apa? Tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada fund on coin menjadi multiple coins atau basket atau portfolio, kan gitu kan. Tinggal kita lihat aja seberapa nyamannya mereka sana di luar. Ini kan juga masih baru banget ya kan, akhir tahun lalu sama tahun ini. Jadi saya rasa sih, tapi kalau lihat pergerakan kripto yang cukup cepat, dinamis, mungkin nggak nyampe, mungkin tahun depan kita bisa lihat akan ada fund on multiple coin misalnya. Ya mungkin nggak langsung seperti reksadana langsung 10 atau 15 atau 20 emiten misalnya. Tapi mungkin dimulai dari 3 koin, 5 koin, 10 koin gitu ya. Nah itu saya rasa arahnya ke sana Bang. Dan itu nanti sejalan dengan meningkatnya jumlah investor kripto, bukan trader, ya kan? Jadi meningkatnya jumlah investor apa sih? Investor orang yang beli dan hold untuk di-keep ya, untuk di-keep jangka panjang. Betul, jangka panjang. Dan dia udah tahu siklusnya 4 tahun sekali kriptonya akan winter, 4 tahun sekali kriptonya akan bullish gitu kan. Jadi ketika nanti winter terjadi, ya dia nggak panik. DCA aja gitu. DCA aja terus beli. Iya, itu yang saya lihat ya, kalau BlackRock, Fidelity sudah masuk kan kita nggak bisa hindari MI di kita suatu saat nanti juga akan masuk. Betul. Ke situ kan. Jadi ya buat teman-teman investor ya sebelum itu terjadi mungkin sekarang sudah saatnya mulai ya. Udah saatnya mulai. Cicil dulu yang kecil-kecil gitu ya, beli koin, bikin portfolio kecil aja, portfolio yang ciamik gitu ya. 5 koin kayak 3 koin kayak, terus invest reguler. Itu yang saya lakukan Bang. Karena saya satu nggak punya waktu buat trading gitu ya, dan kedua saya financial planner, view-nya selalu jangka panjang. Ya. Dan saya senang setiap kali market drop, market winter kayak kemarin waktu pas winter Bitcoin nyentuh 17.000, wah itu saya jual barang, beli. Ya, waktu itu lu ngomong kan? Iya kan ngomong itu kan. Masuk semua kan? Masuk semua, all in kan? Gila lu, dari harga 17.000 sekarang udah 67.000, udah untung berapa dia? Dan tetap nggak bakal dijual. Nggak bakal dijual. Sama kayak Presiden El Salvador, we will not sell. Kayak Raya nih sekarang nih, beli BTC di 17.000 sekarang udah 67.000 ya. Nah, boleh sebut merek nggak? Kira-kira kalau sebagai financial planner untuk memilih mereka akan harus masuk ke koin mana sih gitu? Kira-kira bisa di-share nggak? Bisa. Ya, pasti BTC, ETH, Solana, oke. Yang lain kira-kira apa? Jadi gini Bang, nah ini lucu, ini balik lagi nih ke indeks ya. Nanti kalau teman-teman buka di Crypto Composite Index, kan ada tuh blue chip
Blue chip itu patokannya adalah 10 koin dengan market cap terbesar dari coin market cap dan dari CoinGecko, ya. Tapi tidak termasuk stable coin. Nggak termasuk sebenarnya. Jadi tidak termasuk Tether, tidak ya. termasuk stable coinnya punya Binance dan lain-lain, USDC gitu ya. Itu nggak masuk. Gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi komposisi mungkin top 13 atau top 15 dari yang ada di coin market cap sama CoinGecko. Ya. Nah, dan kalau diperhatikan memang majority, saya bisa katakan 80-90% koin yang ada di situ yang masuk dengan market cap terbesar itu sudah ada tanda kutip fundamentalnya, ya kan? Use case-nya sudah ada, dipakai blockchain-nya lebih stabil atau dia mungkin ngikut di atas blockchain yang lain. Kemudian use case-nya ada, ekosistemnya ada, ya kan? Dan banyak dari project-project baru yang masuk ke dalam ekosistem blockchain-nya mereka, ya, sehingga koin itu akan terpakai secara luas dan terdistribusi secara luas. Nah, itu salah satu contoh ketika nanti kita mau invest ke koin, nyari ini koin yang mana sih, ya kan? Nah, itu ada, Bang. Jadi acuannya ke situ dulu aja. Nah, kalau menariknya kalau di crypto composite index kita ini kan nanti ada grafik indeksnya. Kemudian di sebelah kanan ada tuh, Bang, apa aja sih isinya. Nah, nanti teman-teman ya investor bisa klik tik gitu. Misalnya saya mau lihat BNB, klik BNB, koin BNB, nanti akan keluar grafiknya BNB relatively lawan si indeksnya. Indeksnya, ya. Gitu. Jadi nanti bisa diklik semuanya. Kalau mau diklik 10-10-nya bisa nanti keluar, Bang. Nah, sebenarnya itu udah bisa jadi acuan buat teman-teman yang mau invest jangka panjang gitu ya. Oh, memang indeks kita ini baru dibikin 2 tahun terakhir, Pak. 2 tahun terakhir. Tahun 2022. Kenapa? Karena 2022 itu pertama kali masuknya koin Shiba. Ya, SIB ya. Oh, Shiba masuk di situ? Shiba Inu masuk. Karena Shiba Inu masuk top 10. Oh, oke. Ya kan? Jadi akhirnya kita tarik ke 2022 supaya Shiba bisa masuk gitu ya. Nah, Shiba yang tadinya koin meme sama sepertinya Dogecoin, kemudian sekarang punya utility. Oh, bukan meme coin lagi? Enggak, Shiba punya utility, Bang. Ada komunitasnya, komunitas penolong anjing jalanan, komunitas kalau di kita suka ngasih makan-makan kucing tuh, kayak gitu. Nah, itu ada komunitasnya. Oh, ada komunitas. Komunitas kayak shelter buat anjing dan sebagainya. Itu ada. Oh, jadi utility coin ya? Jadi utility coin sekarang, gitu ya. Dogecoin? Nah, Dogecoin yang masih meme. Tapi kan balik lagi, sekarang sudah banyak corporate yang juga mengakomodir Dogecoin. Salah satunya Tesla Group kan, ya Tesla, Elon Musk lah ya. Elon Musk sudah bisa masuk ke Tesla, bisa masuk ke Starlink, bisa masuk ke SpaceX, itu bisa dipakai. Tapi bukan cuma pom-pom kan, dulu kan ya, Elon Musk pom-pom dulu kan, harganya terbang gitu, nggak jadi gitu turun lagi. Ya. Tapi ternyata itu masuk sekarang, masuk ke dalam itu ya, selain BTC maupun Dogecoin gitu ya. Makanya saya bilang tadi dari top 10, top 13 ada sekitar 80-90% yang punya utility, Pak. Oh, oke. Sekarang kan koin itu ada sekitar 20 ribuan lebih ya di dunia ya. Betul. Ya, itu kan teman-teman investor bingung kan milihnya yang mana nih yang oke lah gitu yang oke dan mana yang cuman ini doang apa. Ya. Jadi kayak tadi nama-nama seperti Bitcoin, Ethereum gitu ya, Solana, BNB gitu ya. Terus Matic gitu ya, itu masuk ke dalam portfolio yang 10-13 koin tadi. Gitu. Jadi ya kalau kita bagi kan BTC kan main coin lah kita bilang, yang lain itu altcoin ya. Jadi kalau BTC mungkin orang lihatnya harganya sudah 1M, kenaikannya pun tidak signifikan koin lain gitu, karena sama kayak di saham kalau sudah blue chip, Mandiri, BBCA atau BNI pasti kenaikannya tidak selincah yang di second layer ya. Nah, kalau kripto selain BTC ya tadi altcoinnya tadi ya itu. Betul. Jadi ETH, Solana. ETH juga sebenarnya kita bisa anggap dia sudah masuk ke BTC ya. Mengimbangi BTC ya, Bang ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin portfolio misalnya BTC 50%, ETH-nya 3, ini buat yang masih baru ya, ETH-nya 30%, berarti kan 80% tuh. Sisa yang 20% dibagi-bagi, misalnya ada BNB gitu ya, ada Solana, ada Polkadot gitu kan, ada dan lain sebagainya, itu bisa juga ya. Masukinnya 2%, sehingga kita punya portfolio misalnya 7 koin. Nah, dimulai dari situ.
Maksimum berapa koin sih sebagai portofolio ya? Yang apa? Yang aman dan nyaman lah buat. Kalau, nah ini yang ngomong MI nih, ya kan? Beliau ini MI, jadi sarannya relevan ini. Kalau Ya. teori portfolio itu akan bilang bahwa efisiennya itu mentok di maksimum di 30 koin, di 30 emiten atau koin gitu ya, maksimum di 30. Tapi kalau buat kita yang individual investor, mungkin saya rasa sih 10 udah maksimal. Ya? 10 udah maksimal. Paling ya coba aja yang memang benar-benar kita suka, dan yang penting kita suka dulu koinnya. Ya. Misalnya saya suka Matic, ya udah masuk ke websitenya Matic, lihat project-project mereka apa aja, Matic dipakai di ekosistem mana aja gitu kan. Terus siapa aja investor-investor besar yang masuk ke Matic misalnya gitu. Jadi itu juga harus digali gitu Bang. Memang beda ya view fundamental di saham dengan view fundamental di kripto ini beda. Kalau di kripto itu kan karena dia teorinya supply and demand, artinya semakin banyak yang masuk ke dalam ekosistem dia, maka potensinya akan semakin besar untuk naik, kan gitu kan. Kalau saham kan fundamentalnya ya laporan keuangan, salesnya dia, dan lain sebagainya. Nah ini anggap aja nih kayak salesnya lah, ya revenue-nya gitu kan. Artinya semakin banyak utility-nya, semakin besar ekosistemnya, semakin banyak dia dipakai untuk berbagai macam kebutuhan, maka potensi kenaikan koinnya akan semakin besar. Nah itu bisa digali karena semua ada di internet. Nah itu dia tuh, mereka mesti baca di mana? Mungkin ada white paper ya, cuman baca white paper kan mungkin sudah bahasa Inggris tebal lagi, susah lagi, susah lagi gitu. Tebal lagi. Nah informasi itu mereka bisa temukan di mana ya? Sebenarnya banyak Bang. Jadi yang udah pasti selain white paper ya, buat teman-teman baca white paper. Yang kedua tadi ada coin market cap, CMC sama coin Gecko. Ya itu dua source. Kalau sekarang mungkin kalau di pasar modal kita nyebutnya kayak Bloomberg Terminal kali ya. Iya, Bloomberg. Ya, tapi ini mungkin belum selengkap Bloomberg Terminal. Kalau di Indonesia mungkin RTI lah gitu ya. Nah, itu informasi ada di situ sebenarnya. Jadi kita tinggal search aja. Tapi referensi yang lain banyak sih sebenarnya Bang. Cuma kalau mau yang paling nggak fundamental dulu bisa dilihat di situ. Kalian bisa juga lihat ini koin dijual di berapa exchanger sih. Bisa ketahuan tuh. Makin banyak exchanger yang luar jual berarti kan tingkat kepercayaannya makin tinggi gitu ya. Di negara mana aja exchangernya gitu. Itu bisa kelihatan semua di Coin Market Cap sama di Coin Gecko. Ada semua informasi itu Ada ya? semua informasinya, betul. Ya, tapi untuk awal sebelum masuk baca white paper ya. White paper itu teman-teman seperti prospektus kalau di saham ya. Iya, betul. Tinggal masuk ke ini ya, Coin Market Cap ya. Ya. Coin Market Cap itu satu website yang mengumpulin semua informasi terkait kripto ya. Teman-teman bisa masuk di situ, pilih koinnya, nanti klik informasi mengenai white papernya segala macam, penggunaannya, utility koinnya gitu. Ya, betul. Ada semua di situ kok. Ada semua ya. Ya. Nah, tadi kan sempat disinggung bahwa kripto itu kan ada siklusnya itu 4 tahunan ya. Ya, nah, teman-teman ini harus gimana nih menghadapi ada siklus 4 tahunan? Ya. Apa mereka investnya 4 tahun habis itu keluar, habis itu masuk lagi, atau pakai DCA gitu? Iya, gini, yang memang kalau kita lihat kan siklus 4 tahun itu kan terjadi akibat Bitcoin ya. Bitcoin sebagai main coin utama, dan dia punya karena dia teknologinya dia mengharuskan dia melakukan halving gitu ya setiap 4 tahun sekali, menyebabkan karena pengaruh Bitcoin ini kan sangat besar. Bitcoin ini kurang lebih mempengaruhi lebih dari 50% sampai dengan 63% dari total yang ada di market Bang. Gitu ya. Artinya apa? Artinya ya kalau di saham mungkin kayak saham-saham besar ya kayak BCA, Mandiri, kalau BCA goyang, market goyang gitu ya. Kalau kayak kemarin mungkin yang lagi rame Brand sama Banyan gitu misalnya. Itu goyang, ya HSG goyang tuh gitu kan. Nah, ini kurang lebih sama Bitcoin. Nah, tapi kalau diperhatikan siklus 4 tahun itu ketika Bitcoinnya jatuh gitu ya, tech winter atau crypto winter, maka posisi terendahnya dia itu tidak pernah lebih rendah daripada posisi all time high-nya dia sebelum buluran. Posisi terendahnya dia pada saat jatuh tidak pernah lebih rendah daripada posisi all time high-nya dia sebelum buluran. Oke. Jadi kalau kemarin all time high-nya dia 68.900, terus sempat nyentuh 73, terus balik lagi ke 68. Kita ambil lah 68, 70.000 lah. Jadi harusnya dengan turunnya tidak mungkin di bawah itu ya? Iya, harusnya tidak mungkin di bawah itu. Tapi ada komponen lain nih Bang yang tidak ada kemarin. Waktu 3 siklus sebelumnya kan belum ada yang namanya ETF, ya kan?
Artinya market dengan adanya ETF, market sekarang lebih volatile dibandingin 3 siklus kemarin. Malah lebih volatile ya? Lebih volatile, Bang. Lebih Kenapa volatile. tuh? Karena kan investor ETF ini kan bisa narik kapan aja. Dan ketika investor ETF bisa narik kapan aja, yaudah itu. Si fund manager, BlackRock dan sebagainya, otomatis kalau dia nggak punya cadangan reserve, dia harus jual di barang di market kan. Itu yang menyebabkan tiba-tiba ntar Bitcoin bisa turun. Makanya kalau kita perhatikan sekarang, harusnya kan kita udah masuk ke buluran nih. Harusnya nih ya, within this year, sampai dengan akhir tahun ini harusnya udah bisa masuk, tapi kayaknya masih belum take off nih. Iya betul. Ya kan, masih naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi, belum ada news yang juga bisa bikin dia take off. Nah ini salah satunya adalah gara-gara ada ETF ya. Betul, gara-gara ETF. Jadi volatilitasnya lebih tinggi. Jadi premises bahwa dia tidak mungkin turun di bawah all-time high sebelum buluran itu harus dibuktikan lagi nanti. Betul, harus di testing lagi pada saat nanti crypto winter dengan adanya ETF yang sekarang, gitu ya. Nah, itu satu. Terus kedua, balik lagi kayak Bang Hamdi bilang bahwa Bitcoin ini kan udah kapal besar ya Bang, udah berat gitu ya, harganya udah tinggi, sehingga potensi dia untuk naik terakhir itu dari posisi harga terakhir sebelum dia all time high di siklus yang terakhir itu dia naiknya kalau nggak salah 6x, 5,8x, 6x, ya Bang ya. Nah, ekspektasi saya untuk buluran tahun ini, ya tahun 2024-2025, Bitcoin naiknya nggak lebih dari 3x. Ya, jadi kalau saya mau, ya ini sok-sokan analis lah ya, sok-sokan jadi analis gitu ya. Kalau saya mau prediksi dengan harga sekarang, anggaplah 70.000, 69-70.000, paling tinggi dia di 210. 210, 3 kalinya. Paling tinggi 3 kalinya. Gitu. Ya, tapi ya 300% tetap aja sih. Nah, cuma ya tadi tuh, ya kalau diperhatikan dengan siklus yang kemarin, kayaknya kita nggak mungkin ngarepin. Nah, kalau mau cari yang return yang kayak zaman dulu bisa dapat 10x gitu gimana? Larinya ke altcoin memang. Gitu. Jadi altcoin itu masih punya potensi untuk naik di atas 5x, di atas 10x gitu ya. Salah satunya Ethereum udah pasti ya kan, kemudian Solana kan kemarin hancur berat gara-gara kasusnya kasus yang kemarin FTX segala macam. Nah, kemudian Solana udah mulai bangkit nih sekarang di 160, 180. Dia bisa balik ke all time high di 300 sampai 400 dan itu bisa sampai 1000. Jadi artinya bisa 10x dari harga sekarang kan. Gitu. Nah, jadi seperti itu, Solana, Polkadot, BNB yang masuk tanda kutip kalau menurut saya istilahnya big cap gitu ya, atau masuk ke dalam kategori blue chip gitu, itu masih punya potensi untuk naik di kisaran ya di atas 3x, di atas 5x lah gitu, untuk masuk. Nah, ini bisa artinya gini, ketika buat investor baru mau masukin uang ke sana dengan nominal yang kecil aja 10% aja, kalau naiknya 10x, 10% jadi 100%. Iya. Tadi pilihannya alokasinya begitu ya, kalau misalnya 10, taruhlah duitnya 10 juta gitu ya. Jadi 80% itu di BTC dan ETH ya. Yang lainnya di altcoin yang lain ya. Ini untuk yang masih baru ya Bang. Yang masih baru ya. Kalau portfolio saya kebalikan. Balikan ya? Apa BTC semua nih? Enggak, kalau portfolio saya pribadi 40% di meme coin. Hah? 40%? 40% di meme coin, BTC saya cuma sekitar 12%, Ethereum saya mungkin sekitar 15 sampai 20%. Sisanya sekitar 40% lagi dibagi spread out ke ini apa aja tuh industrinya kalau kayak di saham ya, pilihannya misalnya kayak metaverse atau saya masih banyak masuk ke masih masuk ke big cap Bang. Masih masuk ke blue chip sama big cap. Saya cuma alokasikan sekitar 10% yang memang buat spekulatif. Tapi ada saya masuk ya, koin-koin spekulatif. Tapi spekulatifnya juga spekulatif yang dia sudah terbang dulu. Jadi saya nggak masuk pada saat di awal. Saya lihat dia udah terbang dulu, udah naik 100x gitu ya, 150x. Nah, saya masuk itu nominalnya kecil sih. Jadi kayak nebar jaring sih, Bang. Jadi misalnya ada 10 koin, ya udah saya masukin aja gitu. Dikit 1%. Nanti yang sisanya 9% collab, 1% jackpot kan udah ngalahin ya. Tadi 40% di meme coin itu apa aja tuh kalau boleh?
Jangan dong, tadi jangan ini bahaya. Ini jadi financial advice ya. Jadi financial advice, dan ini yang ngomong orang yang udah 20 tahun di pasar modal, jadi resikonya super. Tapi saya masih bilang meme coin itu potensinya bagus ya. Artinya kan kalau kita ngomong meme apa sih, cuman main-main doang gitu. Iya, betul. Ya tadi Bang, karena ada meme coin yang memang utility-nya main-main, tapi ada juga meme coin yang ternyata dia punya utility. Minimal dia punya ekosistem. Nah, itu yang kemudian menjadi, jadi nanti persentase dari 40% tuh saya gedein yang sudah punya ekosistem. Memang otomatis potensi naiknya nggak sebesar yang itu ya, karena kalau karena kalau meme yang benar spekulatif itu naiknya bisa 10.000x gitu kan, gitu, bisa 5.000x gitu ya. Ini paling naiknya cuma ya paling naiknya 20x, 30x, tapi kan 20-30x kan 2.000% gitu kan. Gitu. Jadi saya pecah lagi tuh di dalam itu portfolionya gitu, Bang. Kalau koin-koin yang terkait sama teknologi misalnya kayak siapa tuh yang Sender punyanya si ICB misalnya bisa. Iya. Itu bisa masuk juga. Bisa masuk juga. Iya, bisa masuk juga. Tergantung kita melihat view-nya dari mana kan gitu. Kurang lebih kayak sama seperti halnya kita di saham dulu kan. Wah, ini kayaknya teknologi akan jadi bagus. Berarti koin-koin teknologi, ya kan? Sekarang kan orang ngomongin AI, ya kan? Nah, itu AI salah satu kan. Makanya berarti koin-koin yang berbasis ke AI itu masih akan jadi raja lah paling nggak 1-2 tahun 3 tahun ke depan gitu ya. Nah, itu boleh juga jadi pilihan. Tapi balik lagi kan ada resikonya. Jadi harus tetap karena koin AI ini ada macam-macam, karena kan itu nanti setiap koin itu pasti akan ada peruntukannya. Oh, saya ngambil bagian porsi untuk machine learning-nya. Saya ngambil bagian porsi untuk ekosistemnya. Saya ngambil bagian porsi untuk infrastrukturnya. Nah, tergantung nih kita mau masuknya di koin AI tadi mau ngambil porsi yang mana. Atau kalau nggak, udah saya ambil tiga-tiganya, boleh juga. Gitu. Jadi kita benar-benar harus banyakin riset sih, Bang. Banyakin riset, banyakin baca. Terus yang nyaman yang mana buat kita gitu ya. Gitu. Nah, itu mungkin waktu untuk risetnya itu teman-teman nggak punya waktu dan juga effort untuk itu kan berat itu. Betul. Ya mungkin dengan ini adanya apa? Ya, koin crypto composite index cukup membantu itu nanti. Jadi di composite index tadi ada indeks untuk meme coin, ada indeks untuk fan token ya, token, terus kemudian indeks untuk metaverse dan lain sebagainya. Itu paling nggak bisa buat acuan apa aja sih koin-koinnya gitu. Oh, ini nanti tinggal dipelajari satu-satu. Gitu. Jadi teman-teman, tadi Bro Aidil sudah sampaikan bahwa sudah saatnya kita memikirkan kripto sebagai salah satu produk investasi ya. Ya, betul. Jadi kalau teman-teman selama ini belum masuk ke kripto, saya kira sudah saatnya untuk mulai ya. Walaupun dalam persentase yang kecil ya, dibanding dengan portofolio yang lain atau aset-aset yang lain ya. Tapi jangan telat ya. Jangan telat dan jangan memandang remeh, karena jangan memandang remeh. Bisa besar nanti. Ya, karena kembali lagi pada statement beliau di tahun lalu itu, semua akan kripto pada akhirnya, dan ternyata terbukti semua sekarang sudah masuk ke kripto. Jadi saya kira teman-teman sudah saatnya juga mulai melirik kripto sebagai alternatif investasi. Jangan skeptis, pelajari dulu. Dan kalau ingin cari informasi yang lebih lengkap ya bisa ke kripto. Beliau ini financial planner, jadi ilmunya lengkap. Mungkin nanti dengan tempat Bang Hamdi BitWW kita bisa bikin ini lah, Bang. Apa namanya, insight gitu ya. Ya boleh. Kita bikin rutin ya. Bikin rutin aja nanti buat teman-teman, kumpulin teman-teman yang Web 2 pengen belajar Web 3 kayak gitu-gitu supaya mereka juga bisa ini kan ininya udah ada namanya tempatnya ada buat transaksi udah ada. Nah, ini ide bagus dari Bro Aidil. Jadi nanti saya bikin acara rutin, kita bisa mengundang teman-teman yang berminat untuk diskusi soal kripto. Betul. Nanti pembicaranya beliau nih. Jadi dari dua aspek nih, aspek investasinya dan juga nasihat sebagai financial planner nih. Saya kira itu ya. Kayaknya udah banyak ilmu yang di-share ini. Cukup. Nanti kalau saya gali lagi bocor semua nanti jangan. Produknya jalan dulu, Bang. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video obrolan saya dengan Bro Aidil. Sampai jumpa di episode yang akan datang.